Halo teman-teman semua, sudah bergabung kembali. Bagaimana diskusinya? Ya, silakan boleh memberikan komentar di kolom chat. Silakan angkat tangan dulu, nanti boleh memberikan komentar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dari kelompok 1. Silakan teman-teman untuk teman-teman kelompok 1 menceritakan tokoh yang tadi telah didiskusikan. Jadi teman-teman yang lain silakan di-unmute dan teman-teman kelompok 1 boleh di-mute ya untuk berbicara. Kebalik. Kelompok 1 di-unmute, yang lain di-mute. Oke, kembali. Terima kasih Kak Sultan. Kelompok 1 siapa nih? Oke, baik. Mati. Pasti tetanggaan. Tetangga masa gitu. Enggak, suara dari lu mati. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menceritakan tentang Agus Salim, Haji Agus Salim. Oh ya, bagaimana sosok Agus Salim? Ya, Haji Agus Salim ini juga kan disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu, pahlawan nasionalis ya. Karena beliau ini termasuk dalam kelompok 9 BPUPKI yang membuat Undang-Undang 1945. Dan beliau juga adalah orang yang membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Mungkin sekian, cukup Kak? Oke, ya sudah cukup. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok 2, oh ya, sebelum ke kelompok 2 kita beri applause dulu untuk kelompok 1. Boleh dibuka semua. Ya, lagi ke kelompok 2 ya. Kelompok 2, Mas Leo yang mau ngomong. Ya, silakan Kak Leo. Hasyim Asy'ari. Oke, untuk kelompok 2, tokoh yang dipilih yaitu Hasyim Asy'ari. Halo? Ya, terus. Silakan, dilanjutkan. Oke, kenapa saya memilih Hasyim Asy'ari? Karena Hasyim Asy'ari merupakan salah satu tokoh daripada tokoh pahlawan, yang mana waktu itu pada zamannya yaitu salah satu pendiri dari organisasi terbesar yaitu Nahdlatul Ulama, muassisnya, dan juga beliau adalah salah satu tokoh yang mana waktu itu mengeluarkan fatwa jihad ketika perang pada tahun 1940 berapa gitu, lupa saya tepatnya, tapi 49. itu adalah orang yang menginisiasi terhadap perang dengan Inggris waktu itu. Portugis apa Inggris ya waktu itu ya, di Belanda. Lawan Inggris di Surabaya. Belanda ya? Belanda. Inggris dan Belanda di Surabaya. Surabaya ya, waktu itu di perang Surabaya, yaitu dengan salah satu kelompok organisasi bawah dari NU itu yaitu Hizbullah. Ya, kelompok Hizbullah itu sendiri yang memerangi kelompok-kelompok Belanda. Mungkin itu alasan kenapa saya memilih Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pahlawan, khususnya untuk orang-orang Islam ya. Baik, mungkin itu saja. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri applause teman-teman untuk kelompok 2. Kita lanjut untuk kelompok 3. Baik, untuk kelompok 3 Pakai bahasa Arab, dan Kak Yudi, kami memilih tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pelopor atau pendiri
organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama, yaitu Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, dan yang terkenal bahwa organisasi tentang kependidikannya. Beliau telah belajar di Arab Saudi beberapa lama, lalu kembali ke Indonesia, lalu menghilangkan beberapa pikiran-pikiran yang jauh dari agama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Yudi untuk mengenal lebih jauh dengan Kak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu udah banyak, ya akhi. Gak usah banyak-banyak. Kayak, Biar kelihatan kalau kita itu segrup. oh gitu. Iya. Iya. Sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan satu perjuangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari ya. Sama-sama belajar dari Arab, tidak ada perbedaan, cuman logonya saja yang berbeda. Yang satu warnanya hijau, yang satunya warnanya biru putih ya. Ya, saya kembalikan ke Ibu Guru. Luar biasa nih kelompok 3 ini kelompok yang paling luar biasa ya, karena dua-duanya aktif. Ya, kita beri plus untuk kelompok 3. Ini sepertinya Kak Agus ingin menanggapi nih kayaknya. Oke, lanjut kita ke kelompok 4. Silakan ke kelompok 4. Iya, kelompok 4 dari saya, Wiwi, dan Kanida. Kami di sini memilih tokoh kebangsaan yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah perempuan asal Jepara, Jawa Timur, lahir pada 21 April 1879. Kartini ini berasal dari kalangan bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Bupati Jepara bernama Raden Mas Adipto Aryo Sosroningrat. Kartini lahir di era penjajahan di mana tidak adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada masa itu perempuan tidak boleh pergi ke sekolah ataupun bekerja. Maka dari itu Kartini adalah salah satu wanita yang berhasil mendapatkan pendidikan tinggi pada saat penjajahan. Kemudian banyak orang beranggapan bahwa tugas perempuan itu cukup tinggal di rumah dan melayani suami. Dari situlah mulai pemikiran Kartini terhadap berbagai masalah, termasuk tradisi feudal yang menindas pernikahan paksa dan poligami bagi perempuan Jawa kelas atas. Ya, hanya itu Kak Bu yang bisa kami jelaskan. Wah, ini karena kelompoknya perempuan dua-duanya ya, Kak Wiwi dan Kanida, jadi tokoh bangsanya juga yaitu perempuan dan Ajeng Kartini ya. Kita beri plus untuk kelompok 4. Kelompok terakhir yaitu kelompok Kak Agus dan Kak Mariska. Ayo, dipersilakan. Ya, saya persilakan kepada Kak Mariska untuk menjelaskan. Jadi Kak Mariska sudah buat PowerPoint-nya. Artinya ini sangat mendalam ya penganalisanya. Silakan Kak Mariska. Halo Kak Mariska. Mariska nggak ada suaranya Kak Mariska. Iya, dari tadi tuh suaranya nggak kedengeran Kak Mariska, itu yang mikrofonnya. Nggak Nggak ada kedengeran suaranya. Kak Mariska. Mungkin suara hati kali ya, biar yang denger yang dimaksud. Belum kedengeran. Nggak usah pakai headset, langsung aja mungkin coba dicabut. Coba, halo? Ya, kedengeran. Kedengeran ya, Bu? Mariska. Ya, kebetulan kami kelompok 5 sama dengan kelompok 4 membahas tentang era Kartini juga, Bu. Oh, Di Kartini? sini, nggak apa-apa kan, Bu, ya? Kalau sama ya, Bu? Apa? Oh, ya. Alasan kelompok kami memilih era Kartini itu karena era Kartini itu dapat memberikan kontribusi untuk pendidikan dan untuk perempuan sih yang paling penting gitu ya, Bu. Karena di sini era Kartini berusaha berjuang untuk mengutamakan emansipasi wanita. Di mana era Kartini di sini berjuang dan optimis dalam memperjuangkan kalau wanita itu haknya sama loh dengan laki-laki gitu. Sama-sama harus memiliki cita-cita yang baik gitu. Nah, di sini dengan didukungnya oleh suaminya, era Kartini berhasil untuk mendirikan sekolah. Gitu. Nah, untuk sekolah untuk wanita ini agar wanita
dapat memperoleh cita-cita yang sama gitu seperti laki-laki. Jadi tidak hanya diam di rumah. Di sini sikap-sikap yang harus diteladani oleh era Kartini itu dia berani dan optimis untuk memperjuangkan hak wanita gitu. Nah, era Kartini di sini juga berani menganggap bahwa wanita itu nggak harus diem aja gitu di rumah. Wanita tuh harus bersekolah, harus menempuh pendidikan yang baik gitu untuk mencapai cita-citanya gitu. Mungkin Mas Agus ada yang mau ditambahkan? Boleh nambahin nggak Bu? Udah lengkap tadi, Mbak. Silakan Kak Agus buat ditambahkan. Ya, setidaknya ada 3 sektor yang kemudian dibangun oleh Kartini dan punya jasa di 3 sektor tersebut. Yang pertama, pendidikan pastinya ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mariska, bahwa Kartini mendirikan sekolah khusus perempuan pribumi. Jadi dilahirkan emansipasi dan kesetaraan itu dari era Kartini. Yang kedua, agama. Ini yang mungkin jarang kita tahu gitu. Jadi dulu itu Islam itu diajarkan dalam bahasa Arab dan Al-Quran hanya dibaca dalam bahasa Arab. Baru ketika mengaji di rumah Bupati Demak, Kartini ini menanyakan arti dari surat Al-Fatihah. Lalu Kiai Saleh Darat itu baru menjelaskan tentang makna surat Al-Fatihah yang ternyata sangat menyentuh. Dan lalu dari situlah era Kartini kemudian meminta Kiai Saleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Jadi bagi rekan-rekan yang sekarang membaca Al-Quran dengan artinya atau terjemahannya, itu adalah salah satu budi luhur dan jasa baik era Kartini adanya Al-Quran terjemah hingga hari ini. Terus yang ketiga, tadi kan pendidikan, agama, yang ketiga adalah sektor ekonomi. Jadi tidak hanya pendidikan dan agama, di sektor ekonomi, era Kartini juga memperjuangkan ukiran Jepara dan batik Jawa hingga dikenal di tingkat dunia. Jadi ekonomi masyarakat Jawa bisa naik, kemudian ukiran Jawa dan ukiran Jepara dan batik Jawa itu bisa dikenal oleh dunia tuh oleh era Kartini. Begitu Ibu. Luar biasa sekali nih kelompok 5. Benar-benar dua-duanya kita kelompok 5 ya. Ya mungkin gara-gara corona kan teman-teman belum pramuka di lapangan ya, jadi cukup tepuknya di via aplikasi Zoom gitu. Jadi menarik sekali dari 5 kelompok ini punya membahas beberapa tokoh yang berbeda, dan dari kelompok 1 dan kelompok 5 sampai kelompok 5 itu kita bisa belajar dan mendapatkan pengetahuan yang luar biasa ya. Ini tidak disangka-sangka, ternyata kalian semua yang ada di sini benar-benar aktif dan benar-benar sangat menguasai gitu kan. Padahal hanya diberikan waktu beberapa menit saja untuk penugasan kelompok. Kita lanjutkan ke berikutnya. Mungkin karena udahlah pegel ya, dari tadi duduk terus, diskusi duduk ya, kelamaan kan.